Selain mantan Dirut Patraniaga Rifa Siahaan, terdakwa lain anak Riza Khalid, Kerry Adrianto Riza, dan sejumlah mantan pejabat Pertamina juga menjalani sidang vonis. Salah satu yang akan menjalani sidang putusan adalah terdakwa Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak bos minyak Muhammad Riza Khalid. Pemilik PT Orbit Terminal Merak dituntut 18 tahun penjara. Jaksa menilai kasus telah merugikan negara hampir 285 triliun rupiah. Pendapat juga tidak kami bacakannya. Baik, kita mulai ya. Dalam waktu sahur, sekelompok pemuda menggelar lomba lari 100 meter di kawasan Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aksi adu cepat ini viral di media sosial dan telah menjadi kegiatan tahunan yang menambah semarak suasana dini hari jelang sahur. Menjelang waktu sahur, ratusan pemuda menggelar lomba lari 100 meter di kawasan Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan adu cepat ini menjadi alternatif yang lebih positif dibanding balap motor liar yang kerap meresahkan masyarakat. Lomba lari ini disambut antusias penonton dan telah menjadi kegiatan tahunan yang menambah semarak suasana dini hari menjelang sahur. Ajang ini diikuti para peserta dimulai dari usia 18 tahun. Kalau misalnya range umur itu di 18 tahun sampai ke atas ya, karena nggak ada batasan umur kan. Paling kita selaku teman panitia juga kayak membatasin lah, nggak boleh anak kecil lari. Paling kalau misalnya emang bisa lari ya dibatasin lah, nggak semuanya bisa lari. Itu aja. Ini balap lari ini kurang lebih 80 sampai 100 meter ya, Mbak. Fenomena lomba lari ini sebelumnya viral di media sosial dan kini mendapat respon serius dari pemerintah Kabupaten Bogor. Rencananya, pemerintah Kabupaten Bogor menyiapkan Stadion Gelora Pakansari sebagai venue resmi demi menjamin keamanan dan ketertiban kegiatan ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pegawai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo sebagai tersangka baru kasus suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Budiman langsung ditangkap KPK di kantor pusat Bea Cukai. Budiman Bayu Prasojo ditangkap pada Kamis sore. Selanjutnya yang bersangkutan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK guna pemeriksaan lebih lanjut. Budiman Bayu Prasojo ditetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan KPK sebelumnya atas penggeledahan sebuah rumah di Ciputat. Saat itu KPK temukan koper berisi uang 5 miliar rupiah. Sebelumnya KPK mengungkap barang KW atau palsu dan ilegal bisa masuk ke Indonesia karena kasus suap pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. KPK menyebut suap tersebut membuat pengecekan tak dilakukan sesuai aturan. KPK pada hari ini menetapkan tersangka baru yaitu saudara BPP dan kemudian tim melakukan penangkapan di mana BPP ditangkap di kantor pusat Ditjen Bea Cukai di wilayah Jakarta dan kemudian langsung dibawa ke gedung KPK Merah Putih. Penangkapan tadi dilakukan sekitar pukul 4 sore dan saat ini BPP sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik. BPP disangkakan telah melanggar ketentuan pada pasal 12 B besar atau gratifikasi contoh pasal 20 huruf C KUHP baru, di mana penetapan tersangka BPP ini dari pemeriksaan sejumlah tersangka dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang dimintai keterangan oleh penyidik, juga rangkaian penggeledahan yang dilakukan ya, salah satunya temuan terkait 5 koper yang berisi uang senilai 5 miliar tersebut, di mana dalam hasil penggeledahan itu penyidik kemudian mendalami dari para saksi yang dimintai keterangan uang-uang tersebut berasal dari mana dan peruntukannya untuk apa gitu ya, sehingga kemudian KPK menetapkan BPP sebagai tersangka baru dalam perkara ini.
Lapangan padel yang selama ini dianggap meresahkan warga Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya disegel. Penyegelan dilakukan petugas suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan, meski sempat diwarnai keributan warga yang pro dan kontra. Penyegelan lapangan padel dipimpin langsung Kasudin Citata Wibit Jalu Aji dengan mendatangi lapangan padel yang berada di RT 5 RW 3 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum disegel, pihak Sudin Citata terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemilik lapangan padel dan disaksikan Ketua RT setempat. Usai berkoordinasi, petugas langsung memasang spanduk berisi pernyataan penyegelan terhadap lapangan padel itu. Jadi hari ini kita akan pasang papannya supaya teman-teman semua tahu bahwa ini bangunan tidak akan segel. Tapi masih diberi kesempatan untuk segel, sehingga besok kita lakukan penyegelan. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung melarang pembangunan lapangan padel baru di kawasan perumahan. Sementara lapangan padel yang sudah berdiri dalam kawasan perumahan harus menghentikan operasi maksimum di jam 8 malam. Untuk lapangan padel sudah diputuskan perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan padel tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Pemprov Jakarta menerbitkan sejumlah kebijakan baru terkait pendirian lapangan padel untuk fasilitas olahraga yang saat ini digandrungi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah bangunan yang digunakan sebagai bengkel dan gudang mobil bekas yang berlokasi di Desa Bolokleret, Klaten, Jawa Tengah. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran juga menghanguskan 2 armada bus yang tengah dalam perbaikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Menurut saksi, api diketahui berasal dari belakang armada bus yang terparkir. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Klaten dan Sukoharjo dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini pun masih dalam penanganan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, divonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meyakini Rifa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Serupa dengan Rifa, terdakwa Maya Kusmaya divonis pidana penjara 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Sementara Edward Korn dijatuhkan pidana penjara 10 tahun. Ketiga terdakwa ini juga dikenakan denda 1 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayarkan, maka harta benda akan disita dan dilelang untuk menjadi uang pengganti. Meski putusan telah dibacakan, pihak penasihat hukum menegaskan masih mempertimbangkan upaya hukum lanjutan. Dirut LPDP Sudarto mengingatkan penerima beasiswa LPDP bisa berpendidikan tinggi karena dibiayai uang rakyat. Bahkan Sudarto menyebut jargon LPDP singkatan dari lu pakai duit pajak. Belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Polemik alumni LPDP yang dinilai mengaku bangga anaknya menjadi warga negara Inggris membuat Dirut LPDP Sudarto turut menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang timbul. Namun Sudarto meyakini mayoritas alumni LPDP tetap berdedikasi mengabdi dan berkontribusi untuk negara. Sudarto menegur dan mengingatkan seluruh alumni LPDP agar menjaga etika, terlebih pendidikan tinggi mereka dibiayai dari uang rakyat. Ya. Itu dari ruang rakyat. Tadi Pak Dedi mengingatkan saya ada jargon sekarang LPDP, ya. Saya mengingatkan teman-teman lupa pakai duit pajak. Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo mengingatkan Dwi Sasetyaning Tias alumni LPDP untuk tidak mengintervensi hak anaknya dalam memilih hak kewarganegaraan. Hingga saat ini anak Dwi Sasetyaning Tias masih berstatus WNI.
secara aturan peraturan perundang-undangan otomatis yang melekat dalam dirinya karena bapak ibunya adalah WNI, ya dia otomatis menjadi anaknya warga negara Indonesia. Ini yang nanti kita harus tegaskan kembali. Pasalnya Inggris tempat domisili Dwi tidak menganut sistem otomatis berkewarganegaraan berdasarkan tempat lahir, sehingga status tidak otomatis warga negara Inggris meski lahir di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama LPDP Sudarto sebut 4 alumni penerima beasiswa LPDP sudah melunasi pengembalian dana pendidikan. Sementara 4 orang lainnya masih mencicil pengembalian dana. Diketahui sebelumnya 8 alumni tersebut kena sanksi pengembalian dana. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan menagih kembali dana beasiswa dari sejumlah penerima yang tidak menunaikan kewajibannya setelah menyelesaikan studi. Kebijakan merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan negara. Direktur Utama LPDP Sudarto menyebut 4 penerima beasiswa atau awardee telah mengembalikan uang ke negara. Masing-masing penerima mengembalikan uang 1 hingga 2 miliar rupiah. Pak, total dana yang dikembalikan itu 4 orang itu berapa sih Pak? Bisa dibocorin nggak Pak? Yang udah bayar Pak? Iya, yang udah bayar. Itu ada yang dalam negeri ada yang luar negeri juga ada. Jadi rata-rata ya mohon maaf ya, antara ya sekitar 2 orang. 2 miliar Pak. 1 orang. Yang PhD ya. Ada yang master di bawah 1. 2 miliar USD dalam 1 orang Pak. Diketahui pembayaran dilakukan dengan cara dicicil, mengacu pada situasi dan kondisi penerima beasiswa. Meski demikian, Sudarto belum bisa mengungkapkan perhitungan bunga yang diterapkan dalam pengembalian uang beasiswa itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Belakangan ramai Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa siaran langsung di akun media sosial milik putranya. Bahkan tak jarang penonton memberi saweran. Negara Inggris katanya. Terkait saweran tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut saweran dari penonton bukan termasuk gratifikasi karena ditujukan kepada sang anak, bukan kepada Purbaya. Meski demikian, jika ada keraguan, Purbaya dapat berkonsultasi dengan tim KPK untuk memastikan apakah tindakannya termasuk dalam gratifikasi atau bukan. Pertama, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena dalam tayangannya Pak Menteri juga sudah peduli, sudah aware terkait dengan potensi adanya gratifikasi, karena memang gratifikasi itu beragam bentuknya, beragam modusnya, dan pemberian itu juga tidak hanya berupa barang, bisa juga dalam berupa jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dan dalam perkembangan teknologi juga seperti dalam tayangan tersebut ya, ada sawer ya atau penerimaan. Nah, dalam konteks ini bahwa kita melihat penerimanya adalah anaknya, gitu ya, yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas, fungsi, dan jabatan ayahnya sebagai menteri, sebagai penyelenggara negara. Ya, namun demikian, jika memang masih ada keraguan, silakan dapat berkonsultasi ataupun melaporkan kepada KPK, karena tentu nanti setiap laporan akan kami analisis dan hasil analisisnya nanti akan menentukan apakah menjadi milik penerima atau menjadi milik. Kebakaran melanda sebuah bangunan yang digunakan sebagai bengkel dan gudang mobil bekas yang berlokasi di Desa Bolopleret, Klaten, Jawa Tengah. Selain menghanguskan bangunan, kebakaran juga menghanguskan 2 armada bus yang tengah dalam perbaikan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Menurut saksi, api diketahui berasal dari belakang armada bus yang terparkir. Sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Klaten dan Sukoharjo dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus ini pun masih dalam penanganan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Mendapatkan laporan warga, petugas gabungan Kelurahan Grogol dan Satpol PP langsung melakukan penangkapan terhadap 2 pria yang meminta uang secara paksa dari pengemudi truk. Meski sempat berkelit, kedua pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan yang berarti.
Di sini guys banyak banget pungli. Penangkapan bermula dari laporan warga yang disertai rekaman video aksi dua Pak Oga yang berdiri di tengah kemacetan Jalan Raya Latu Menteng, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mereka terlihat meminta uang secara paksa kepada pengemudi truk yang tengah terjebak kemacetan lalu lintas. Pengemudi yang menjadi korban pun terpaksa memberi uang agar perjalanan mereka tak dipersulit. Mereka meminta uang atau melakukan parkir liar di sekitar Latu Menteng yang menyebabkan kemacetan. Jadi seperti itu. Itu kerap terjadi atau seperti apa? Ya, itu kerap terjadi terutama di jam-jam yang memang rawan, sibuk di pagi hari dan sore hari. Mereka selalu meresahkan para pengguna jalan. Selain dilakukan pendataan, kedua pelaku langsung dibawa ke panti sosial untuk selanjutnya dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Polisi tetapkan sopir yang ugal-ugalan melawan arah di Jakarta jadi tersangka. Meski negatif narkoba, polisi temukan senjata tajam, pistol mainan, dan sejumlah plat nomor palsu di mobil tersebut. Polisi mengejar minibus yang melaju ugal-ugalan karena dicurigai menggunakan plat nomor palsu. Bukannya berhenti usai diberi peringatan, mobil makin melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Gunung Sari 4 Jakarta Pusat yang sempit hingga nekat menerobos jalan satu arah. Sopir kemudian putar balik di jalur sama dan tancap gas ke arah Ancol hingga terjebak macet. Tak mau berhenti dikejar warga, sopir nekat menabrak kendaraan lain dan membuat pengendara lain terluka hingga menjadi sasaran amuk warga. Usai ditangkap, polisi menggeledah mobil pelaku dan menemukan 2 senjata tajam, 1 pistol mainan dan sejumlah plat nomor kendaraan palsu. Meski hasil tes urin negatif, pelaku ditetapkan tersangka karena berkendara ugal-ugalan. Di mana saat kejadian memang pengendara tidak sendiri, ada 1 penumpang wanita bersamanya. Dan kita langsung melakukan penggeledahan di dalam mobil yang digunakan oleh pengendara, didapati ada 4 buah atau 4 pasang TNKB. Pengemudi berusia 20 tahun asal Surabaya, Jawa Timur mengaku bermaksud mengajak kekasihnya ke Ancol, namun karena tidak menguasai jalan, akhirnya nekat lawan arah dan panik saat diberhentikan polisi. Karena saya nggak bawa SIM, nggak punya SIM sama nggak bawa STNK. Tadinya saya takut sama polisi, takutnya ditilang. Nah itu bisa lawan arah karena memang nggak tahu jalan atau gimana? Nggak tahu jalan dan Tersangka terancam 4 tahun penjara dan denda 8 juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, ibu dari Fandi Ramadan, seorang anak buah kapal Sea Dragon yang dituntut pidana mati, menangis di Komisi 3 DPR RI yang meminta bantuan DPR agar anaknya bisa bebas dari pidana mati. Ibu ABK kasus sabu 2 ton bersujud di hadapan anggota Komisi 3 DPR RI usai melakukan rapat dengar pendapat. Sambil menangis, Ibu Fandi Ramadan ini memohon bantuan kepada anggota Dewan agar bisa membantu anaknya yang tengah menjalani proses hukum. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta agar Ibu Fandi tidak bersujud dan menyampaikan akan membantu proses hukum Fandi Ramadan yang dituntut hukuman mati. Orang tua Fandi Ramadan ABK Sea Dragon yang dituntut pidana mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Kedatangan orang tua Fandi untuk meminta keadilan lantaran menilai anaknya tidak bersalah. Di
Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris, orang tua Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang menjadi terdakwa dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu mendatangi Komisi 3 DPR RI. Orang tua Fandi datang untuk mencari keadilan bagi anaknya yang dituntut pidana mati. Di depan anggota Komisi 3 DPR, Ibunda Fandi memastikan bahwa anaknya tidak tahu menahu kapal tersebut akan membawa narkotika. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Membantu saya untuk menyelesaikan masalah anak saya ini, Pak. Saya mohon, Pak, karena saya tanya anak saya, dia tidak mengetahui barang itu, Pak. Saya tanya, jadi tahunya dari mana? Setelah penangkapan, Mak, barulah tahu saya itu bawahnya itu narkoba. Jadi, apa kamu nggak bertanya? Saya tanya, waktu barang itu masuk, disuruh kapten kami mengangkat. Begitu saya angkat, saya udah nggak enak. Saya bilang sama kawan. Sementara kuasa hukum Fandi, Hotman Paris, menyebut bahwa Fandi adalah anak buah kapal yang baru bekerja selama 3 hari saat kapal tersebut ditangkap aparat. Jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya, dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Sebelumnya Fandi Ramadan bersama 5 kru kapal Sea Dragon termasuk nahkoda kapal ditangkap BNN, TNI Polri, dan Bea Cukai di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 21 Mei 2025 lalu. Kapal tersebut membawa 1,9 ton sabu yang berasal dari jaringan internasional Golden Triangle. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, Fandi kemudian dituntut hukuman pidana mati. Sementara pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan kuasa hukum Fandi pada Senin 23 Februari lalu ditolak jaksa penuntut umum. Tim Liputan iNews melaporkan.